Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlang Sasena. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara. Yang pertama, pendahuluan latar belakang saya dalam kesempatan ini. Yang pertama ada sumber daya manusia berperan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Karena dalam suatu organisasi atau perusahaan, agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan dapat meningkat. Yang kedua ada kinerja karyawan menentukan keberhasilan organisasi. Nah, kinerja karyawan tersendiri itu sama saja seperti sumber daya manusia yang merupakan modal utama untuk menunjukkan keberhasilan dan upaya meningkatkan daya guna dan pencapaian suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada kedisiplinan kerja dan kompensasi menjadi faktor utama peningkatan kinerja. Jadi kompensasi dan penegakan disiplin sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil kerja karyawan sehingga pekerjaan terselesaikan sesuai standar. Organisasi akan mengetahui bagaimana pendapat karyawan mengenai kebijakan kompensasi dan penerapan kedisiplinan di tempat kerja. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel kedisiplinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan antara kedisiplinan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara? Yang kedua ada apakah terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara? Yang ketiga ada apakah terdapat pengaruh signifikan antara kedisiplinan dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom. Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui dan yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara. Yang ketiga, ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kedisiplinan dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap kesediaan individu untuk mengikuti segala norma peraturan yang berlaku di sekitar. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi merupakan imbalan yang perusahaan berikan kepada para karyawan atas kinerja yang diberikan terhadap organisasi, baik imbalan langsung maupun tidak langsung, dan maupun secara finansial dan non-finansial. Yang ketiga ada kinerja. Kinerja karyawan ialah hasil yang dapat terlihat dari segi kualitas dan kuantitas atas pelaksanaan tanggung jawab dari tugas-tugas yang dibebankan kepada karyawan
dalam satu periode waktu tertentu untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku dan memperlihatkan norma serta etika dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada kerangka berpikir saya, yang dimana kedisiplinan terhadap kinerja karyawan dan juga ada kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis saya yang pertama ada H1 terhadap pengaruh kedisiplinan kinerja terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara. Yang kedua juga ada H2 terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara. Yang ketiga ada H3 terdapat pengaruh kedisiplinan kerja dan kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Akses Jakarta Utara. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode saya penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif. Dan pengumpulan data saya ada yang pertama ada observasi dan kuesioner. Dan populasi saya berjumlah 52 orang dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau menggunakan secara keseluruhan total responden sebanyak 52 orang. Variabel saya ada disiplin kinerja, disiplin kerja, dan kompensasi. Yang ketiganya juga ada kinerja karyawan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji instrumen data. Yang pertama juga ada uji validasi. Dan yang kedua ada uji reliabilitas. Selanjutnya yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, itu ada yang pertama ada uji normalitas, yang kedua juga ada uji multikolineritas, yang ketiga ada uji heterokeditativitas, yang keempat ada uji autokorelasi, yang kelima ada uji linearitas. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.